Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan menjelaskan sedikit rumus statistik sederhana di Microsoft Excel. Eh, Fungsi dari statistik biasa digunakan untuk mencari nilai tertinggi, nilai paling rendah, nilai rata-rata, jumlah keseluruhan, jumlah data, dan nilai yang sering muncul. Nah, saya berikan contoh macam cara menggunakan rumus min dan X atau minimal dan X, minimal dan maksimum. Sebelum itu kita buka dulu Excel. Misal saya contoh kasih masukkan angka IPS 9. Aktifkan, terus buat tabel, terus kita mau cari nilai maksimumnya dan nilai minimumnya. Nah, untuk mencari nilai maksimum dan minimum berdasarkan tabel ini, itu yang pertama itu sama dengan menggunakan max untuk mencari nilai tertinggi, nilai maksimum, terus ini diblok, terus enter. Jadi dari data ini nilai maksimum atau nilai tertingginya itu yaitu 96, yaitu ini, dan nilai untuk nilai minimumnya kita menggunakan min, terus kita blok lagi, enter. Jadi di data ini nilai minimumnya itu 60, itu di sini dengan di sini. Selanjutnya kita menggunakan rumus sum dan sum if dan sum ifs. Nah, sum ini untuk melakukan jumlah keseluruhan. Kalau sum if itu untuk melakukan penjumlahan dengan kriteria tertentu. Sedangkan ifs itu untuk melakukan penjumlahan dengan lebih dari satu kriteria. Nah, yang pertama itu kita untuk sum atau nilai keseluruhan. Untuk kita di bawah sini saja. Kita buat kita cari lagi. Kita bisa bikin data baru. Misalnya nama, nilai. Terus ini jumlah. Hmm, Kita rapikan lagi. Langsung.
37 minus. Kita buat lagi tabel. Nah, untuk mencari nilai keseluruhan itu tadi sum itu sama dengan kita tulis sum, terus kita blok ini, terus enter. Atau juga teman-teman bisa menggunakan secara manual seperti ini sama dengan terus ini ditambah ini. Bisa di sini lah. Oke, di sini sudah ada, atau teman-teman juga bisa gunakan ini, toh. Kita juga ya lebih anunya lebih kita menggunakan sum, terus tinggal kita tarik. Nah, selanjutnya itu untuk sum if. Nah, sum if ini seperti yang saya bilang tadi untuk digunakan untuk menghitung jumlah keseluruhan berdasarkan kriteria tertentu. Nah, di sini saya akan buat data baru lagi dengan yang memiliki kriteria. Saya tulis sum- sini lagi di bawah lagi, kita ke bawah lagi, di sini terus nomor, terus ini jumlah dan kita rapikan lagi sama dengan sum if. Nah, untuk ini kelihatan ada range, kriteria, terus ada sum range. Nah, untuk range-nya itu kita pakai yang ini. Terus, terus ini kriteria. Kriteria misal kita mau cari mouse. Kita tanda kutip mouse. Terus sum range itu yang ini. Terus kita tinggal enter. Terus ini, apa ya, di sini kita kasih.
jumlah mouse, jumlah CPU, jumlah monitor. Nah, seperti tadi bisa kalau kita mau untuk mau mencari CPU, jumlah dari CPU itu sama dengan lagi sum if range-nya kita pakai ini, terus koma, terus kriteria CPU, terus sum range-nya ini, enter. Terus untuk monitor, sama seperti tadi. Nah, jadi dari jumlah keseluruhan jumlah mouse itu dari data ini itu 73, jumlah CPU itu 118, dan jumlah monitor itu 25. Nah, selanjutnya itu ini kan if ini kan satu kriteria. Kalau untuk lebih dari satu kriteria itu kita menggunakan sum ifs. Nah, misal di sini saya tambahkan tabel misal kondisi. Misal mouse ini ori, ini ori, ini no ori, no ori, terus ini juga saya kasih ori, no ori, ori, no ori. Eh, Cara untuk mencari lebih dari satu kriteria itu, misal di sini sama dengan sum if, sini kelihatan lagi sum range, ini kelihatan sum range-nya. Nah, di sini kita sum range-nya ini kita pakai yang ini. Terus di sini ada kriteria satu. Nah, kriteria satu ini kita pakai yang ini. Terus misal kita mau cari, terus ini ada lagi selanjutnya kriteria. Misal kita mau mencari mouse. Terus ada lagi kriteria range 2. Nah, kriteria range 2 ini kita pakai yang ini. Terus kriteria yang kedua, misal kita mencari mouse yang ori. Nah, jadi mouse yang ori itu ada jumlahnya itu 30. Misalnya kita kasih yang di sini, mouse ori, sini mouse ori, ini CPU ori, ini CPU tidak ori, ini monitor ori, ini monitor tidak.
Nah, untuk mencari yang untuk mouse jumlah mouse dan ori sama seperti tadi, if range ini terus kriteria mouse ori. Sum- Saya isi-isi sesuai dengan tips storage. Terus hmm, hmm, ini mau hmm, Nah, jadi di sini kelihatan kalau mouse ori itu totalnya itu 30, mouse no ori 43, CPU ori 93, CPU tidak ori 25, dan monitor ori tidak ada atau kosong, dan monitor tidak ori itu 25. Oke, dari situ eh kita sudah tahu sum, sum, terus sum if dan sum ifs. Selanjutnya itu mencari apa menggunakan rumus average atau nilai rata-rata, mencari nilai rata-rata. Nah, misalnya kita pakai dari data yang ini, yang data sebelumnya, ini kita hapus. Dari data yang sebelumnya ini, kita tambahkan kolom baru. Ini dapat nilai rata-rata. Bisa. Nah, untuk mencari nilai rata-rata tidak jauh berbeda dengan sum tadi, itu sama dengan, terus kita mau menggunakan average. Average ini untuk menggunakan untuk mencari atau ya mencari rata-rata. Terus kita pakai yang ini teman-teman, yang ini. Terus enter. Atau juga bisa nilai, terus ini tinggal kita tarik. Nah, gitu. Karena kalau misal kita tidak mau menggunakan desimal, tinggal kita format, terus kita ke number, number.
Ini kita enter. Nah, jadi nilai rata-rata dari ini, jadinya itu 73, jumlah nilainya itu 220. Dari sini nilai rata-ratanya itu dia 73. Jadi teman-teman, kita sudah tahu min, m- terus max, terus sum, if, sum ifs dan average. Selanjutnya itu kita menggunakan rumus count, conta, count if, count ifs dan count blank. Count itu untuk menghitung berapa banyak data atau jumlah data. Terus konta untuk menghitung jumlah data, baik angka maupun teks. Terus ada count blank untuk menghitung jumlah sel yang kosong atau blank. Terus count if untuk mengetahui jumlah data dengan satu kriteria. Terus ada juga count if untuk mengetahui jumlah data dengan lebih dari satu kriteria. Nah, misal kita menggunakan fungsi count, konta, dan count blank. Bisa kita di bawah lagi, bisa sini. Hmm, hmm, 9, ini, output, B, 1, B, 2. Tujuh. Terus nama barang, Shiba, Asus, Asus, Aspir, Acer, Switch, Lenovo, Lenovo, Apple, Platinum, dan mesin 10, 15, 15, 20, 10, 10, 10. Terus jumlah 2, 5, 3, 8, 2, 1, 2. Terus ini 3, 2, 1, 2. Terus ini 2, 8, 6, 8, 1. Hmm. Terus stok lagi 13, 14, 12, 20,
20, 13, 11, 12. Kita rapikan lagi. Nah, untuk count itu sama dengan count. Ini teman-teman bisa blok yang ini, enter. Terus eh, kalau count untuk menghitung ini yang berupa teks juga bisa, karena ini kalau kita menggunakan misal, maka di sini akan nol kalau kita menggunakan count. Tapi kalau kita menggunakan kontak, tuh dia akan terhitung sebagai 7. Dan juga kita bisa ini juga bisa kita menghitung menggunakan kontak. Selanjutnya, kita menghitung sel kosong menggunakan count blank. Itu di sini ada kelihatan ada sel kosong. Itu kita gunakan count blank. Sama dengan kita bisa di sini, enter. Terus ini kita bisa tarik untuk di sini. Nah, jadi pada di kolom in, sel yang kosong itu 4, dan di kolom out itu jumlah sel yang kosong itu ada 2. Selanjutnya menghitung fungsi count if. Nah, untuk kita menghitung count if, kita di stok awal, count if. Nah, di sini kelihatan range dan kriteria. Range-nya itu kita pakai yang ini, teman-teman. Terus koma. Nah, kriteria yang kita mau, misal kita mau mencari kriteria dengan 10. Ini kutip 10. Jadi pada stok awal itu, eh, stok awal yang bernilai atau yang berjumlah 10 itu ada 4 data, yaitu ini Toshiba, jadi Lenovo, HP Pavilion, dan Dell. Selanjutnya, misal kita mau mencari yang lebih, misal kurang dari 20, terus kurang dari 15, dan bisa lebih dari 10. Hmm. Ini kita bisa menggunakan sama dengan if range-nya ini, kriterianya kecil, lebih kurang dari 20. Coba salah ya. Mhm. Ini juga kita bisa tahu. Mulai kita ubah di sini.
kurang 2015. Oke. Jadi yang kurang dari 20 itu ada 6, kurang dari 15 4, dan lebih dari 10 itu ada 2. Selanjutnya itu count ifs. Count if ini kan lebih dari satu kriteria kan. Kalau count if kan tadi seperti sama tadi seperti sum if dan sum ifs itu satu kriteria dan lebih dari satu kriteria. Terus kita menggunakan fungsi count if. Kita buat lagi data baru di bawah saja. Nomor, nomor, sales, produk, output, tujuan, pikiran, PT, satu, kosong, kosong dua, kosong empat. Ini kayaknya data blok nggak bisa ya. Bisa sih. Oke, misal, terus nama salesnya Nina, Indra, Maulana, Nina, Maulana, Indra, Maulana, Indra, Maulana, Nina. Terus ini Toshiba, Toshiba, Satelit, Asus, Vivo, Asus, A4, 55 MB, RF, Acer, Aspio, Asus, Aspio, Toshi, 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 Oke. Surabaya, Sepeng, Bandung, Surabaya, Bandung, Bandung, Semarang, Sempang, dikirim. Kita rapikan lagi. Nah, di sini kita mau mencari misal di sini Bandung, terus dikirim. Sini kita mencari
Di Bandung itu yang dikirim itu ada berapa kon if kon if ini kelihatan itu kriteria range. Nah, kriteria range ini yang kita mau cari di sini kan Bandung, berarti di kota, kolom kota tujuan. Terus terus kriteria. Nah, kriteria yang kita mau itu kan Bandung. Jadi kita di sini Bandung, terus kriteria satu ini di sini, kamu cari itu dikirim. Tapi harusnya ternyata ini di Bandung. Ini ternyata belum belum guys. Terus di Bandung tadi ini belum. Oke. Terus di sini belum. Sama kayak tadi. Sam. Teman-teman juga bisa ini. Minta teman-teman. Ini kan yang kita turunkan saja. Itu nanti kita cari di sini. Jadi belum. Jadi Bandung itu dikirim itu sudah ada tiga. Yang belum itu ada dua. Misal kalau kita sini kita mau cari Surabaya. Surabaya. Dikirim. Hmm, if ini Surabaya dikirim. Dan Surabaya yang dikirim itu ada dua. Oke, selanjutnya kita coba lagi data baru untuk mencari untuk menggunakan rumus count if dan count ifs. Nah, misal sini kita di bawah saja teman-teman. Terus sini nama mahasiswa. Ah, Ahmad, ini Eka, Dewi, Tami. Sorry guys. Ini namanya Nur, 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 Nur Hasana, Eka, Riana, Dewi, Prinsi, Ningsih. Ini adalah Azani. Ini Robert Ali, Aliswan, Nudi, Kurnia, Rizal, Jaya, Purnama, Ahmad Mini, Eka Dwi, Hani, Doni, Enal, Sapur, terus ini ada jenis kelamin, L, U,
terus nilai 75, 70, ya 70, 80, 74, 76, 73, 80, 60, 61, 90. Terus lulus, tidak lulus, lulus, tidak lulus, lulus, tidak lulus, lulus, tidak lulus, tidak lulus, lulus. Kita rapikan lagi. Hmm. Terus sini ada jumlah lunch, jumlah mahasiswa yang lulus, terus jumlah mahasiswa tidak lulus, jumlah mahasiswa laki-laki lulus, jumlah mahasiswa laki-laki tidak tidak lulus, jumlah mahasiswa perempuan lulus, jumlah mahasiswa perempuan tidak lulus. Di sini jumlah range sama dengan kita bisa menggunakan count, terus jumlah mahasiswa yang lulus. Eh, untuk ini kita bisa menggunakan count if karena satu kriteria sini range ini mahasiswa terus kriterianya di sini yang diminta itu lulus. Terus ini juga sama count if range tidak lulus. Nah, untuk jumlah mahasiswa laki-laki yang lulus, itu kita bisa menggunakan count if, ifs, karena lebih dari satu kriteria. Nah, yang pertama itu kita kriteria range yang pertama itu ini, terus kriterianya kan yang diminta laki-laki. Berarti, eh, terus kriteria range yang kedua ini, yang diminta di sini lulus. Ini bisa kita kasih turun. Ini di sini kita kasih tidak lulus. Kalau salah ini kayaknya. Ah,
Regis. Hmm. Oh ini salah. Ini karena ada spasi. Nice. Terus untuk perempuan, on if hmm, P lulus 100%. Tidak. Nah, jadi berdasarkan data ini, jumlah range-nya itu ada 10, jumlah mahasiswa yang lulus ada 5, dan yang tidak lulus itu ada 5, terus jumlah mahasiswa laki-laki yang lulus itu ada 3, dan yang tidak lulus itu tidak, terus ada mahasiswa perempuan, lulus itu ada 2, terus yang tidak lulus itu ada 2. Eh, Mungkin itu saja dari saya. Di sini kita sudah apa? Di sini sudah mengetahui cari nilai min, terus nilai max, terus sum, average, terus menggunakan sum if dan sum ifs, terus ada count, ada conta, count, count blank, terus ada juga count if, terus ada juga count ifs, count if, ini count ifs. Oke, mungkin itu saya dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.